Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel, dan kali ini kita membahas tentang sejarah Renaissance dan pengaruhnya terhadap dunia literasi. Mungkin kita mengenal peradaban Renaissance itu kalau tidak lukisan, patung, intinya adalah seni. Padahal Renaissance itu adalah bagian kecilnya. Seni adalah pemantik yang menimbulkan lompatan-lompatan lain. Salah satunya adalah teknologi, dan teknologi yang sangat bermanfaat dan sampai berpengaruh saat ini adalah mesin cetak buatannya Gutenberg. Seni membuat para ilmuwan menyadari bahwasanya karya seni ini harus diabadikan. Tapi kalau cuma satu saja, kalau rusak bagaimana? Dan masyarakat hanya tahu yang ada sekitar situ. Ibaratnya kalau lukisan itu ada di Venesia, ya cuma orang Venesia aja yang tahu. Tapi orang-orang di Florence, Roma, ataupun di Turin, bahkan di luar Italia, gak tahu lukisan itu apa. Oleh sebab itu terbesit pikiran untuk bagaimana kalau kita mengcopy gambaran atau mengcopy tulisan supaya bisa disebar. Dan gagasan tersebut akhirnya muncul ke seorang yang tidak disangka dia menjadi penemu mesin cetak, yakni Gutenberg, Johannes Gutenberg, orang Polandia yang mungkin mempengaruhi banyak peradaban. Salah satunya adalah munculnya agama Protestan. Jadi gini ceritanya. Mesin cetak awalnya untuk mencetak tulisan, supaya daripada nulis satu-satu, lebih baik dicetak sekali, tapi bisa menghasilkan ribuan tulisan ataupun gambar. Karena zaman dahulu untuk mensalin ulang butuh satu orang untuk menyalin satu karya. Kalau satu lembar gak apa-apa orang nulis satu lembar, tapi satu buku anggap aja lebih dari 100 halaman, itu kempor tangan satu-satu, dan itu pun kadang membutuhkan waktu yang lama karena dia harus ngeblat gimana caranya tulisan yang bisa persis seperti aslinya. Belum lagi istilahnya namanya orang ya, bisa saja ngantuk, bisa aja capek. Itu yang menyebabkan duplikasi buku ataupun penyebarannya sangat terbatas. Tapi karena karyanya Johannes Gutenberg, cukup satu sekali kuas, tulisan ataupun gambar bisa tersalin persis seperti aslinya, masternya. Dan sekali shred bisa ribuan gambar. Itu jauh lebih memudahkan daripada menyalin satu persatu. Tetapi dari salinan tersebut muncul gagasan bahwasanya, oh, kalau bisa menggandakan kayak gini, aku bisa menulis pemikiranku dengan lebih leluasa, menyebar dengan luas, dengan biaya yang lebih murah. Dan itu yang dilakukan oleh Martin Gutenberg yang dari Jerman itu, yang menjadi bapak pelopor agama Protestan. Dan dia memanfaatkan mesin cetak untuk menyebarkan gagasannya dan menimbulkan perang bukan perang sih, mungkin teman-teman yang Nasrani, baik Protestan maupun Katolik bisa menjelaskannya. Intinya terjadi gegeran. Tapi karyanya Gutenberg itu pada dasarnya sangat bermanfaat. Untuk cetak undangannya bisa, cetak buku ya bisa, cetak peta ya bisa, dan peta inilah yang kemudian menjadi pelopor
para pelaut untuk pergi ke berbagai wilayah yang tidak mereka ketahui. Columbus, terus Magellan, terus apa lagi tuh, ya itulah banyak. Dengan peta yang telah disalin, duplikasi, oh ini ada peta, serahkan ke pasukan saya yang di sini biar mereka bisa datang ke, anggap aja Belanda ya, ke Nusantara lewat sini 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 sini. Itu memudahkan. Belum lagi munculnya mesin cetak menimbulkan yang namanya industri baru, yakni media massa. Koran mulai muncul ketika mesin cetak populer di Eropa. Berita juga lebih banyak, penerbitan buku lebih beruntung lagi karena akhirnya buku bisa dijual secara publik dan banyak duplikasinya yang bisa dijual ke masyarakat umum, walaupun dengan harga yang gak ngotak waktu itu. Jadi Renaissance awalnya memang berasal dari seni. Dari seni tersebut memunculkan inovasi, dan inovasi menimbulkan namanya teknologi, dan mesin cetak adalah bagian dari Renaissance yang jarang dibahas. Dan gara-gara mesin cetak pula, karya-karya para seniman lainnya bisa menyebar dengan leluasa, bisa dikenal masyarakat. Orang-orang mulai membaca tulisan-tulisan seperti Kopernikus, tulisan-tulisannya Galileo Galilei, dan para filsuf-filsuf setelahnya. Jadi Renaissance itu adalah pemantik dari otak kanan menuju otak kiri, dari seni menjadi teknologi, dan teknologi menimbulkan namanya sosial. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada kurang ataupun lebihnya, kawan bisa menulis di kolom komentar. Saya Gyota Hamzah pamit, salam.